wabarakatuh. Morning class, how are you today? Hopefully you are in good condition. Amin. Okay, the first, let me introduce myself. My name is Fitriatun Imah. You can call me Miss Fitri. And in this video, we are going to learn about suggestion and offer. But before we begin our virtual class, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada yang sudah tahu maksud dari suggestion and offer? Suggestion kan artinya saran, lalu offer itu artinya penawaran. Nah, maksudnya apa? Apa sih perbedaan dalam penggunaan suggestion and offer itu? Nah, langsung saja yuk kita cari tahu. Tetap simak ya videonya. Kita mulai dari suggestion terlebih dahulu ya. Maksudnya itu gimana? Suggestion itu kan tadi saran ya. Nah, gimana maksudnya nih? Suggestion is an idea or a plan. So giving suggestions means giving an idea or plans. Suggestion merupakan sebuah ide atau rencana. Jadi memberikan saran itu sama halnya dengan memberikan ide ataupun rencana. Lalu, when we give suggestion, it means that we decide what to do with our friends. Ketika kita memberikan saran, itu berarti kita menentukan atau memberikan solusi ataupun nasihat. Pada intinya, saran yang kita kasih kepada teman kita itu bisa diterima, accepting suggestion, ataupun ditolak, refusing suggestion. Nah, di sini itu ada fungsi dari suggestion seperti the social function of asking for and giving an offer is to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, fungsinya yaitu untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara satu orang dengan lainnya. Nah, dari kita memberikan saran, pastikan ada tuh orang yang setuju dengan kita ataupun ada orang yang tidak setuju dengan kita. Nah, seperti itu. Kita lanjut di bagian expression dari giving suggestion ya. Seperti why don't you join us? Mengapa kamu tidak ikut dengan kita? Lalu kita bisa menjawab, jika kita setuju atau menerima sugesti itu tadi, kita bisa meresponnya dengan ucapan that's a good idea. Itu ide yang bagus. Tapi jika kita menolak atau refusing suggestion, kita bisa mengucapkannya dengan no, I don't think so. Aku tidak berpikir seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian contoh yang sering banget nih kita dengar di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti saat kita mau mulai mengerjakan tugas atau pekerjaan lainnya dan tiba-tiba itu teman kita bilang, let's get started. Ayo kita cepetan mulai nih. Nah, ucapan let's get started itu juga termasuk suggestion loh. Kemudian yang sering banget kita dengar juga itu seperti let's go home. Ayo yuk cepetan pulang nih. Nah, seperti itu juga termasuk suggestion, yaitu memberikan saran. Lalu, bagaimana tentang what about and how about? Nah, ini itu artinya sama saja ya. Gimana kalau kita pergi ke taman untuk menghilangkan kejenuhan? Atau how about watching movie? Gimana kalau kita menonton TV? Nah, jika kita setuju atau accepting suggestion, itu kita bisa mengungkapkannya itu dengan that's a good idea. Kemudian ada alright, that sounds like a good suggestion. Kemudian the interesting, dan masih banyak lagi ya ungkapan persetujuan itu tadi. Nah, sambil dibuka-buka lagi ya bukunya, dibaca lagi biar kita semua tahu. Kemudian di respon penolakan atau refusing suggestion itu kita bisa mengucapkannya dengan no, I don't think so, atau no let's bla 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 dengan ucapan alasan untuk menolak, atau bisa juga sorry I cannot dan lain sebagainya yang berupa penolakan. Lanjut ke asking for suggestion ya. We can also ask for suggestion from someone about something with the following expression. Jika kita menanyakan sebuah saran dari someone, bisa dari teman, sahabat, atau siapapun, kita bisa mengungkapkannya itu dengan what is your suggestion atau apa saranmu? Do you have an idea or do you have a suggestion? Apakah kamu memiliki ide? Apakah kamu memiliki saran? Nah, seperti itu ya. Itu contoh dari asking suggestion.
Oke, kita lanjut ya tentang about structure of giving suggestion. Nah, fungsi dari struktur ini yaitu untuk menyusun kalimat supaya susunannya itu sesuai dengan tatanan bahasa. Seperti subjeknya ada di awal, lalu diikuti dengan verb kata kerja, lalu ada to be, lalu biasanya itu ada the, lalu diikuti dengan objek. Biasanya itu seperti I plus suggest plus that. I suggest that you have lunch first. Seperti itu. Saya menyarankan supaya kamu makan siang terlebih dahulu. Kemudian ada I suggest plus noun. Lalu we plus recommend plus that. Itu diikuti clause ya. Lalu I plus advice plus that. Nah, dari struktur 1 sampai 4 ini itu namanya direct suggestion atau sugesti langsung. Kenapa kok dinamakan direct suggestion? Nah, itu karena ada kata I suggest you, or I recommend, or I advise. Itu kan menunjukkan ada kata secara terang-terangan dalam memberikan saran. Lalu di bagian struktur yang ke-5 sampai 10 itu menunjukkan indirect suggestion atau memberikan saran secara tidak langsung. Seperti yang nomor 5 ya, jika kita membuat saran secara tidak langsung, itu susunannya ada subject plus should plus verb 1. A suggestion or recommendation is another good way of giving advice that is not too direct. You can use the word suggest or recommend. Terus keterangannya itu intinya, jika kita menggunakan indirect suggestion, itu jangan pakai kata suggest or recommend atau advice. Hindari kata itu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian offer, yaitu asking for and giving an offer. An offer is act of asking if someone would like to have something or if they would like you to do something. Penawaran merupakan tindakan menanyakan apakah seseorang ingin memiliki sesuatu atau apakah mereka ingin kita itu melakukan sesuatu untuk dia ya. Dan penawaran itu bisa berupa menawarkan benda, bantuan, ataupun solusi. And we usually say yes, please, or no thanks when we reply to offers, yaitu jika kita menjawab sebuah tawaran itu tadi. Nah, biasanya jika seseorang memberikan respon atau tanggapan, dia akan mengatakan yes, please, or no thanks. Kemudian, nah dari social function of asking for and giving an offer itu sama halnya seperti suggestion, yaitu untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara satu orang dengan lainnya. Oke, lanjut ke expression of giving an offer. Seperti contoh, can I offer you a drink? Dapatkah aku menawarkanmu sebuah minuman? Nah, jika kita menerima tawaran tersebut, kita bisa mengungkapkannya dengan thank you very much, kayak gitu. Atau jika kita menolaknya, kita bisa mengungkapkannya dengan sorry, no thanks, tidak, terima kasih. Nah, seperti itu. Misalnya juga seperti shall I take you home? Boleh nggak kalau aku nganterin kamu sampai rumah? Kayak boleh nggak aku nganterin kamu pulang? Kayak gitu. Jadi dia itu menawarkan diri untuk mengantarkan temannya pulang. Lalu juga seperti do you want help me this work? Seperti menawarkan diri untuk membantu pekerjaan temannya jika temannya itu kebanyakan tugas, seperti itu. Nah, respon balik dari offer ini juga ada dua, yaitu accepting an offer atau refusing an offer, menerima ataupun menolak tawaran yang diberikan. Next, about structure of giving an offer, yaitu struktur dari memberikan sebuah tawaran. Itu seperti may I bla bla bla. Terus yang paling familiar yang sering kita dengar yaitu seperti can I help you, lalu shall I bla bla bla. Kemudian bisa juga would you. Nah, dari titik-titik di sini itu bisa kalian isi menggunakan tawaran yang ingin kalian berikan kepada seseorang atau kepada teman kalian. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, yaitu tentang the use of model, should, and can.
Nah, penggunaan model di sini itu bisa digunakan untuk mengekspresikan suggestion and offer. Yang pertama yaitu should. Should is usually used to express suggestion, recommendation, or advice. Nah, should itu selalu digunakan untuk mengekspresikan saran, rekomendasi, ataupun nasihat. Example, yaitu seperti contoh yang pertama ya, yaitu what should I do to get the good score? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan skor terbaik? Lalu si teman itu menjawab, yaitu you should study hard. Kamu itu harus belajar dengan giat. Oke. Kemudian yang kedua yaitu can. Can yaitu we usually use can to show ability and permission. Can ini itu can also be used to give suggestion and offer. Can itu juga dapat digunakan untuk memberikan suggestion and offer. Seperti contoh, I forgot to bring my pen. Lalu si teman itu menjawab, you can use my pen. It is on the table. Aku lupa membawa pulpen. Lalu si teman itu menawarkan, kamu dapat menggunakan pulpenku terlebih dahulu. Nah, kemudian we mostly use could to give suggestion. Itu ada contohnya juga ya, seperti I cannot cook, my mother is not at home. Lalu si teman menjawab, you could eat out tonight. Nah, si teman yang pertama itu tadi kan bilang kalau dia itu tidak bisa masak, ibuku sedang tidak ada di rumah. Lalu si teman itu menyarankan agar temannya ini bisa makan di luar untuk malam ini. Kemudian dari penggunaan model should or can ini tadi itu ada keterangannya, yaitu ada poin pentingnya. Yang pertama yaitu you should can be very strong. People sometimes solve it by saying I think you should, kayak gitu. Nah, penggunaan kata should dalam suggestion itu kesannya lebih kuat, seperti lebih memaksa ya. Jika kita ingin mengucapkannya itu secara lebih halus, kita bisa menggunakannya seperti I think you should, kayak gitu. Kemudian shall and should are both auxiliary verb, yaitu sama-sama verb auxiliary. Kemudian yang selanjutnya itu should in general English is used as a past tense of shall, but the usage is occasional. Independently, shall is not used in the past tense. Nah, maksudnya itu shall itu bentuk past dari kata shall, tapi dari segi penggunaannya shall itu bisa digunakan untuk masa sekarang ataupun masa depan ya, yaitu secara okasional, yaitu bisa masa sekarang ataupun masa depan. Tapi kalau kita itu menggunakan kata shall itu hanya digunakan untuk masa depan, future. Seperti ya, kita menyarankan teman kita untuk berangkat sekolah lebih awal. Maksudnya itu kan agar tidak terlambat. Nah, itu kan untuk masa yang akan datang, yaitu untuk besoknya, seperti itu. Kemudian kata could is more formal than can. Could is also less strong than should. Nah, penggunaan model could itu lebih formal daripada can. Tapi jika dibandingkan dengan penggunaan model antara could dengan should, itu lebih kuat should. Kalau could kan bisa, maksudnya itu kan bisa, sedangkan kalau should itu kan kamu seharusnya, kayak gitu. Jadi lebih terkesan memaksa, seperti itu. Okay, I think enough about my explanation, and that's all. See you next time. Bye bye. And last, don't forget, let's hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.